barayakita.com. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, kembali kita di radio streaming Baraya di podcast kita kali ini tentunya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Ya, langsung kami mengudara dari Jalan Peta nomor 168E Bandung. Dan tentunya kami harapkan kabar baik menyertai Baraya semua di kesempatan hari ini hari Sabtu ya, akhir pekan tanggal 19 September 2020. Saya Andes Media akan menemani Anda Baraya di bincang inspirasi kita di kesempatan hari ini, dan tentunya Anda pun bisa menyimak melalui Facebook kami ya di Baraya Kita, kemudian juga lewat Instagram kami @barayakita.online. Selain juga tentunya kami live melalui audio streaming di radio streaming Baraya. Oke Baraya, senang sekali di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang luar biasa ya dari Yayasan Info Kajian Bandung. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Kang Yugi Prasetyo dan Kang Abu Al-Haki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya akang-akang semua? Alhamdulillah teh. Kesempatan pertama bisa ketemu dan hadir di studio. Kami ucapkan terima kasih berkenan hadir di sela-sela kesibukannya di kesempatan hari ini ya. Iya. Baik Baraya, kita alhamdulillah bisa ngobrol bareng Yayasan Info Kajian Bandung ya. Dan tentu akan banyak informasi yang bisa disampaikan ya oleh Yayasan Info Kajian Bandung untuk Baraya semua. Oke, dan di kesempatan hari ini Kang Yugi Prasetyo ini adalah pembina Yayasan Info Kajian Bandung ya, atau lebih familiar disebut Kang Ugi ya. Ya. Iya, Wilujeng Sumping di studio Kang Ugi. Kemudian juga ada Kang Abu Al-Haki, atau beliau adalah Ketua Yayasan Info Kajian Bandung yang lebih familiar disebut Kang Al-Haki ya. Baik, akan berdua terima kasih, dan tentunya kita harapkan juga Baraya semua nanti bisa interaktif ya lewat Facebook kami di Baraya Kita, atau juga lewat Instagram @barayakita.online. Untuk nomor WhatsApp silakan bisa pertanyaannya di share di nomor 08981983232. Sekali lagi di nomor 08981983232. Baik Kang Ugi dan Kang Al-Haki, mungkin bisa di awal kita perkenalan dulu dong tentang Yayasan Info Kajian Bandung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kami dari Yayasan Info Kajian Bandung awalnya berdiri sebelum kalau yayasannya berdiri kan baru beberapa bulan yang lalu. Ya. Cuman kita awalnya dari Info Kajian Bandung berawal dari mulai boomingnya kajian-kajian Bandung Raya tepatnya, di beberapa masjid segala macam. Kemudian banyak juga jemaah yang bertanya-tanya, di masjid ini ada kajian apa, di masjid itu ada kajian apa. Terus kemudian kalau nanya tentang Ustadz Fulan di mana kajiannya, hari apa, jamnya berapa segala macam. Dari isu itu akhirnya kita membuatlah di grup-grup WA awalnya, grup-grup WA. Kita buat grup-grup WA tentang tadi Info Kajian Bandung, yang isinya mengenai info-info hari ini tuh kajian tuh di mana saja, ustadznya siapa saja. Awalnya hanya beberapa orang kita yang ngurusnya. Asalnya. Ya awalnya beberapa orang. Akhirnya kita bergabung. Misalnya kita bentuk jadi kolaborasi dengan ada yang pegang Telegram. Kata kita zamannya sekarang tuh zaman medsos ya teh. Zaman medsos, ada yang pegang Instagram pun ada beberapa ya, Kang Al-Haki. Itu kemudian akhirnya kita sepakat deh, yuk kita bikin lebih ditertibkan lagi gitu, biar seragam pada saat penyampaian informasinya. Akhirnya sepakatlah tahun sekitar 2018-an kita buat kolaborasi bentuknya gitu, kolaborasi. Kita bentuk kolaborasi yang menyatukan platform-platform yang medsos tadi gitu, mulai dari Telegram, WA, kemudian Facebook. Akhirnya
satu suara gitu, keluarnya informasinya. Nah, dari situ alhamdulillah responnya bagus gitu. Sampai berjalan tahun 2020 ini kita memiliki grup WA itu hampir 30 grup. 30 grup. Dengan jumlah satu grupnya kan hampir 250-an. Jadi bisa dibayangkan ininya animonya bagaimana gitu. Nah, akhirnya singkatnya kita awal tahun lalu itu kita beberapa pengurus segala macam bersepakatlah membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Info Kajian Bandung. Kenapa sih harus kita bentuk yayasan ini gitu? Biar memudahkan koordinasi, kemudian yang terpentingnya legalitasnya resmi ini gitu. Ketika kita kadang kan ada juga jamaah yang nanya kalau mau nyalurkan bantuan melalui apa sih gitu segala macam, atau misal support dakwah melalui apa segala macam. Nah, akhirnya kita sepakat bikin yayasan dengan buka rekening atas nama yayasan, dalam artian kalau ada apa-apapun kita mudah untuk dipertanggungjawabkannya gitu, karena tidak masuk ke rekening pribadi atau atas nama pribadi. Sebegitu. Mungkin nanti ada bisa yang ditambah juga dengan Pak Ketua nih, Pak Al-Haki, silakan. Iya, nah ini Bapak Ketuanya ya, Kang Al-Haki ya. Masih muda Kang Al-Haki ya, alhamdulillah bisa memimpin ya sebuah yayasan ini yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak ya Kang Al-Haki. Mungkin Kang Al-Haki selaku Ketua Yayasan Info Kajian Bandung bisa lebih melengkapi tadi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ugi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Haki sebagai Ketua Yayasan Info Kajian Bandung. Sebetulnya yang tadi disampaikan Ustadz Ugi yaitu mengawali dan juga sudah cukup menjelaskan bahwasanya seperti apa sih Yayasan Info Kajian Bandung itu. Jadi pada awalnya sebetulnya ini bagian dari masing-masing ataupun individu ya Teh ya. Karena sebelumnya memang banyak yang mungkin share kajian itu di masing-masing ya. Mungkin kalau saya punya akun sendiri, ya udah saya share di akun saya gitu. Jadi menyebarkannya seperti itu. Tapi semakin banyaknya ya, 5 tahun ke belakang mungkin belum terlalu banyak ya kalau kajian online. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah cukup mudah. Apalagi dengan adanya pandemi ya. Ini orang butuh informasinya secara online. Sehingga pada tahun 2016 ini yang menginisiasinya juga salah satunya adalah foundernya Ustadz Ugi dan juga Ustadz Abu Muhammad ya. Beliau sebagai founder yayasan dari Yayasan Info Kajian Bandung. Nah, beliau menginisiasi untuk mengumpulkan dari beberapa elemen ataupun orang-orang yang memang punya niat untuk relawan ya, mungkin menyebarkan informasi kajian yang tadinya masing-masing ini diharapkannya bisa kita kolaborasikan gitu kurang lebih Teh. Sehingga pada tahun 2016 akhir ya ini mulai ya tercetus untuk menghubungi dari beberapa media sosial, salah satunya WhatsApp, kemudian ada Facebook, Instagram, Telegram, websitenya juga sudah ada Teh. Jadi alhamdulillah salah satunya Baraya juga gitu. Betul. Ya Baraya kita ini ikut berkontribusi untuk waktu itu masih masing-masing gitu awalnya. Sehingga ini ketika ada kolaborasi ini ya kami bersyukur, ini Allah yang membesarkan proses ini sehingga berkumpul orang-orang yang niatnya sama, visinya sebetulnya sama. Gimana caranya kita fasilitasi gitu. Ada wadah namanya Info Kajian Bandung gitu. Walaupun ada namanya berbeda, logonya berbeda, tapi kita harapannya ini satu visi gitu. Pada saat itu seperti itu. Sehingga pada tahun 2018 tadi yang disampaikan Ustadz Ugi tadi bahwasanya kita coba bentuk yayasan gitu. Kita mulai berjalan dulu bertahap. Mungkin ada beberapa yang mungkin sibuk ya dengan kondisi masing-masing tentunya. Ada yang sudah punya pekerjaan masing-masing. Karena di belakang layar ini banyak relawan sebetulnya Teh gitu ya. Mungkin terlihat info kajian itu sederhana, sepertinya cuma share gitu ya. Padahal di belakang ini ada proses yang luar biasa. Kita harus mengumpulkan flyer, poster, kemudian kajian-kajian dari DKM, dari jamaah. Ini ada timnya khusus gitu di internal itu yang memang sudah dikoordinir ya. Ada remindernya juga, ada yang posting bagian Instagram, Facebooknya, WA-nya. Nah itu semuanya harus terkoordinir gitu. Sehingga harapannya ketika relawan-relawan ini ada yang sakit, ada yang mungkin terkendala mungkin masalah pekerjaan juga, waktu, ini kan juga menjadi problem bagi kami. Sehingga kami harus punya yayasan sehingga relawan-relawan ini harapannya ke depan ketika kita sudah ada kolaborasi seperti ini semakin kuat gitu. Jadi kalau
ibaratnya begini, ketika ada yang sakit jangan sampai postingan itu berhenti gitu. Iya, betul. Harus ada yang menggantikan Ada yang gitu ya, menghandle ada yang lagi menghandle ya. lagi. Nah, seperti itu kurang lebih. Sehingga ini perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Salah satunya Baraya. Ini saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh tim Baraya juga yang memang terlibat selama ini juga untuk menyebarkan info kajian Bandung, gitu kurang lebih awalnya. Sehingga pada tanggal 2 Juni itu kita bentuk yayasan dan alhamdulillah aktenya sudah terbentuk ya. Kemarin 2 Juni 2020 ini ya. Iya, Berarti masih ini ya, masih fresh ya, Iya. baru lahir ya. Walaupun prosesnya dari tahun 2018 tadi ya, kan. sebenarnya kalau mengawalinya 2016-an ya. Oh, 2016 justru ya? 2016 ya. Iya, Sampai iya. proses 2018 itu masih proses untuk kita saling memahami ya antar apa namanya medsos ini juga kan harus ada oh ya kayak gimana nih cara kita memudahkan untuk posting gitu. Nah, itu barangkali ketika dibentuk yayasan ini karena memang juga banyak yang mengharapkan kerjasama dengan Info Kajian Bandung, sedangkan kita tidak ada legalitas juga waktu itu. Untuk contohnya tadi yang dijelaskan Ustaz Ugi bahwasanya ketika ada yang mau support untuk kita mau bantu nih untuk infak gitu ya, untuk operasional dari Info Kajian Bandung seperti apa caranya gitu, kita nggak berani gitu. Waktu itu kita banyak yang kita tolak juga. Kemudian kita belum punya rekening resmi gitu. Nah, sehingga ketika ada yayasan ini harapannya kita bisa benar-benar profesional juga gitu ya, untuk mengelola dananya juga seperti apa, sehingga banyak tawaran dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada beberapa kerjasama juga dengan beberapa pihak. Gitu kurang lebih gambarannya sampai alhamdulillah hari ini kita ada di Baraya juga ini salah satunya bisa silaturahim gitu kurang lebih. Kerjasamanya udah cukup lama ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini bisa bersinergis terus ya kan Al-Haki ya. Jadi prosesnya dari 2016 sudah mulai komunitas-komunitas, kelompok-kelompoknya sama teman-teman mungkin dengan relawan-relawan. Ini sekarang jumlah relawan berapa orang nih Kang Al-Haki di yayasan ini? Iya, kalau untuk tim yang kolaborasinya sendiri ya sekitar 30-an. 30-an. Ini semua kayaknya pasti masih anak-anak milenial semua ya. Ada yang enggak juga sih. Ada generasi Y gitu ya. Iya. Oke, jadi semua kalangannya mewakili ya di relawan ini semua 30, di mana semua memiliki tugas masing-masing ya untuk saling bahu-membahu ya menyebarkan informasi-informasi di ini ya di yayasan ini ya. Oke, jadi lebih tepatnya tadi tanggal 2 Juni ya terbentuk yayasan resminya ya. Dan segala sesuatunya udah di bawah naungan yayasan ya. Yayasan Info Kajian Bandung ya. Jadi sekarang masyarakat mungkin yang ingin mengetahui lebih jelasnya sekarang bisa klik di webnya ya, semua ya. Dan untuk hal-hal yang bisa difasilitasi oleh Yayasan Info Kajian Bandung bisa banget ya dengan naungan yayasan ini. Iya, oke. Jadi tadi visi misinya udah jelas ya. Dan tadi juga disampaikan mengenai adanya kolaborasi ya dari kayaknya berbagai ini ya media ya macam-macam nih. Apa saja sama ini yang sudah berkolaborasi, Kang? Ya, karena pertama dari kita sebetulnya karena segmennya itu kan beda-beda ya. Kalau orang biasa kebiasaannya ada yang biasa di WA, ada yang nggak punya Instagram, ada yang hanya kebiasasannya di Facebook gitu kan, ya. Facebook, makanya dulu di awalnya dari 2016 tuh Facebook ya masih booming-boomingnya dulu. Sekarang tambah lagi melebar ke IG ya. Nah itu harapannya kami bisa bisa menjangkau dari berbagai medsos tadi gitu ya. Salah satunya WhatsApp kan mungkin kayak contoh mungkin yang generasi milenial mungkin ya nggak terlalu ini ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di situ kan banyak ya, mungkin mereka juga ingin tahu infonya, mungkin udahlah saya mau pakai WA aja lah yang mudah gitu untuk akses kajiannya. Nah itu di situ ada, tapi kalau untuk yang mungkin sudah biasa anak-anak muda pakai Instagram, pakai Facebook itu udah ada juga di kita. Jadi kita menjangkau dari berbagai media sosial, insya Allah seperti itu. Nah harapannya sih tadi ya, sebenarnya kita pilar dari Info Kajian Bandung ini berdasarkan dari nasihat dari founder juga ya, pembina, bahwasanya salah satunya itu kita ingin membangun keberkahan Kota Bandung. Itu membangun keberkahan Kota Bandung. Itu visi betul gitu juga ya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk Kota Bandung ini gimana caranya menjadi lautan kajian juga nantinya gitu ya. Ada keberkahan, banyak kajian, orang mudah mencari kajian, aksesnya itu lewat Info Kajian Bandung. Nah yang kemudian yang kedua juga ini langkah kolaborasi tadi ya, langkah bersama kita sama-sama untuk berkolaborasi dari berbagai pihak ya. Harapannya ini bisa membesarkan juga bagaimana kita berdakwah ya, mensupport dakwah Islam juga ya, itu salah satunya. Kemudian bagaimana kita juga menjadi mungkin ladang jariah gitu teh. Jadi bisa mengalir ke
para pengurus juga gitu ya. Ini mungkin amalan yang bisa jadi mudah-mudahan menjadi salah satu amalan yang bisa mengalir kepada pengurus dan juga pada semua pihak yang memang mensupport Info Kajian Bandung. Mungkin dari satu ada tambahan. Amin ya rabbal alamin. Mangga Kang Ogi. Betul. Jadi harapannya tadi itu kita semua lini itu tercover gitu teh. Ada orang yang lebih banyak waktunya di medsos seperti halnya IG. Kita fasilitasi itu. Kemudian sekarang juga wah saya udah nggak main WA tapi main Telegram misalnya, kita pakai komunikasinya dengan Telegram juga. Akhirnya kita bangun juga di Telegram, kita bangun buka komunikasi itu. Jadi kita poster-poster yang ada di WA kita update juga di Telegram gitu, dengan alasan ya tadi kita ingin dakwah ini kan harus dibuka kerannya tuh selebar-lebarnya gitu. Melalui platform mana saja gitu. Kadang ada orang, wah saya nggak punya ini, nggak punya itu, biar akhirnya kita nih yang ngalah lah, yang maksudnya ngalah tuh kita kelola semua gitu, fasilitasi ya. Makanya tadi ininya juga relawan juga hampir 30 tuh itu ada tugas job desk-nya masing-masing gitu. Yang paling banyak memang sekarang itu relawan itu di relawannya WA WhatsApp ya. Sama olah data ya. Karena kan kalau misalnya Teteh tahu, mungkin Teteh juga tergabung di Info Kajian Bandung, bisa dibayangkan itu satu hari kita posting itu misalnya pagi-pagi atau setelah Isya lah. Kita posting selalu setelah Isya atau malam. Itu hampir minimal itu 3, kalau yang lagi normal belum pandemi itu dulu tuh 30 sampai 50 kajian. 30 sampai 50 kajian tiap hari. Bayangkan update-nya itu gitu. Kita betul. ngolah datanya itu, jadi ada tim di pimpin Ustazah Vivi gitu. Itu dibagi gitu. Misalnya ada yang hanya DKM itu atau Haroka itu yang ngirim hanya posternya aja. Akhirnya kita ketik ulang nih. Harus di ini ya, edit lagi, ketik ulang segala macam kan repot gitu. Kemudian itu unsur ketelitiannya juga harus benar-benar, maksudnya jangan sampai salah ya. Ini jam 8 tuh jam 8 malam atau jam 8 pagi. Kadang suka ada jamaah juga, Kang ini tuh jam 8 malam atau jam 8 pagi gitu. Kadang kan ada, maaf gitu, ada yang nggak ngerti misalnya AM dan PM gitu. Kan gitu juga jadi akhirnya kita kita seragamin misalnya mulai waktunya di 24 jam, maksudnya 24 jam tuh kita baginya segmennya tadi misal jam 12 atau kalau ya jam 20 berarti itu jam 8 malam nih. Gitu. Teknis-teknis itu kan kita harus pahami juga gitu. Kadang jamaah juga yang ada sekarang kita ada yang plus tracking mapnya gitu. Kadang jamaah ini masjidnya di mana nih segala macam, ada kita juga segala macam. Karena kita juga ada beberapa kolaborasi dengan tadi yang lainnya seperti aplikasi-aplikasi lain, salah satunya tadi ngaji di mana segala macam. Nah itu untuk memudahkan, intinya semua kolaborasi ini kita bangun tuh dengan landasan ingin memudahkan jamaah mengakses semua informasi gitu. Jadi jamaah misalnya sekarang apa nih yang happeningnya atau apa ya udah kita ikutin segala macam. Pada prinsipnya begitu sih Teh. Jadi kemudian akhirnya kita bagi tugas-tugasnya tadi ke teman-teman nih yang ngurus yang ngurus Instagram misalnya, masukkan jadwal yang memang ada posternya gitu. Kalau yang nggak ada poster berarti masuknya ke grup WA aja gitu. WhatsApp, karena kan nggak ada poster. Tapi alhamdulillah qadarullah rata-rata sekarang ini Haroka atau DKM ataupun masjid kecil pun sekarang udah banyak Teh yang bikin poster segala macam. Subhanallah, jadi girohnya mereka itu sangat tinggi gitu untuk mengundang jamaah untuk hadir ya. Salah satunya tadi dengan membuat poster. Jadi dakwah itu dipermudah, kemudian biar orang tuh nyaman gitu. Apalagi sekarang dengan isu pandemi ini, awalnya kita pada saat pandemi itu kita hampir 1 bulan itu
kosong gitu, nggak ada kajian, dari bulan Maret ya. nggak menginfokan gitu. Iya. Akhirnya keresahan itu kita bahas bersama ustadz-ustadz yang lainnya segala macam. Gimana nih karena kalau misalnya ini dibiarkan, dakwah dibiarkan ini kan kasihan jemaah kering gitu. Yang biasa ada satu cerita gini teh, jemaah itu, Kang, alhamdulillah dengan adanya info kajian Bandung tuh saya kebantu gitu. Saya baru hijrah, saya baru mengenal Islam, saya akhirnya jadi kayak misalnya teteh ke Ancol atau ke Taman Mini itu kayak ada wahana ini tuh kesini nih, wahana ini tuh kesini. Nah itu kayak jadi panduan ada gitu. Panduan. Betul, misalnya kayak gini, sebelum pas duha itu misal jam 8 ada agim di TSB gitu. Akhirnya ke TSB, kemudian pada duhurnya itu ada Ustadz Aam lagi misal di Istiqomah, dia kejar. Bahkan ada tadi satu jamaah tuh yang full ketika beliau ada waktu nyempetin seharian tuh benar-benar ngikutin kajian dengan trafficnya kita pandu, masjidnya di sini segala macam, alhamdulillah. Terus cerita lainnya, kisah lainnya ada misalnya kadang kan yaitu Bandung itu selalu menjadi barometer teh. Betul. Bandung jadi selalu barometer. Ketika dulu kita berbicara hitsnya tentang Dago Festival, Bandung ini kuliner lah apa. Nah kajian pun Bandung jadi barometer. Ketika gelombang hijrah sangat kuat. Sampai qadarullah tiap Rabu malam itu TSB tuh penuh tuh bukan orang yang berkunjung ke mall, tapi orang berkunjung ke masjid. Sampai pihak manajemen juga kewalahan karena jamaah sampai merangsek ke halaman parkir membludak halaman parkir. Itu mengalahkan kasarnya konser gitu kan. Ini konser kok apa nih? Orang yang bukan non muslim gitu. Ini tuh kok apa sih di masjid kok rame banget. Nah itulah girohnya hijrah itu subhanallah gitu. Nah kita nih di Info Kajian Bandung ingin menjadi bagian lah, ya minimal saya bukan ustadz yang menyampaikan langsung materi ceramah, tapi saya pengen dong di sisa hidup kami ini mengabdi, memberikan informasi, memberikan ruang yang lebih untuk berdakwah segala macam. Nah kemudian yang tadi ketika ada banyak warga Jakarta yang weekend itu sengaja datang ke Bandung tuh pengen ikut kajian lah, ikut kajian di masjid mana di ini. Nah panduannya tuh panduan dari kita gitu, subhanallah. Jadi ada direktur yang di Bandung tuh nanti weekend tuh ada ini. Jadi yang tadi asalnya si orang Jakarta ini hanya hura-hura gitu misalnya kulineran, ke Bandung cuma mau habis begitu aja macam, tapi sekarang ke Bandung tuh mereka pengen ada tujuan lain tujuan lain, misalnya kayak wisata religi lah teh gitu, misalnya pengen dong datang ke Masjid Al-Latif yang memang notabene markasnya SIF gitu, pengen dong ke TSB yang tiap Rabu tuh membludak banget, penuh segala macam kayak gitu. Itu sih teh. Alhamdulillah ya, ini luar biasa sekali Baraya. Ini saya jadi ngerasa nuansa haru juga ya mendengarnya. Masya Allah. Jadi kebayang dulu waktu-waktu kalau anak-anak SMA kuliah itu bener loh yang kayak informasi-informasi kayak gitu. Apalagi kalau zaman saya dulu masih terbatas ya, WhatsApp SMS ya, zaman dulu ya SMS. Jadi itu sangat membantu sekali memang adanya informasi-informasi seperti ini yang memang nggak semua orang tahu ya. Paling kalau dulu dari mulut ke mulut ya. Kalau sekarang terus terang ini dengan adanya Yayasan Info Kajian Bandung, saya juga sering lihat, wah luar biasa. Ini akan sangat membantu untuk menyampaikan ilmu-ilmu kajian-kajian yang memang harusnya didapatkan oleh masyarakat banyak ya. Iya. Oke, untuk Baraya yang baru merapat ya, tentunya Anda tengah menyimak perbincangan kami bersama Yayasan Info Kajian Bandung ya. Yang lewat Facebook silakan pertanyaan bisa Anda sampaikan di Facebook Baraya kita. Yang lewat Instagram juga silakan bisa disampaikan pertanyaannya di situ, atau Anda juga bisa bergabung di nomor WhatsApp kami di nomor 089 8198 3232. Kita masih bersama Kang Abu Al-Haki ya, Ketua Yayasan Info Kajian Bandung, dan juga bersama Kang Ugi ya, Pembina Yayasan Info Kajian Bandung. Oke, sudah bergabung di Facebook, terima kasih banyak. Kita sapa dulu yang di Facebook ya. Boleh. Ini ada Ade Ajang dari Cimbulit.
Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum Kang Ade. Di Info Kajian Bandung yang dikelola itu hanya informasi seputar pengajian atau mengelola juga yang lainnya? Hatur nuhun. Mangga, silakan yang bisa menjawab. Baik, Ustaz. Kang Al-Haki, mangga. Baik. Jadi siapa tadi namanya? Kang Ade Ajang dari Kang Cilulit. Ade Ajeng ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Jadi Info Kajian Bandung pada awalnya memang kita berfokus pada kajian ya. Intinya memang itu brand utama kita ataupun memang niat dari awal kita adalah memang menyebarkan informasi kajian ya. Bagaimana orang seperti tadi disampaikan Ustadz Ugi, orang yang datang ke Bandung ini bukan terkesan hanya wisata saja, tapi ada sisi menuntut ilmu juga ya. Info kajian dari mana sih sebetulnya kalau kita dapat info itu ya di Info Kajian Bandung gitu carinya. Nah, ketika awalnya adalah Info Kajian Bandung ini banyak yang mencoba untuk berkolaborasi tadi ya Teh ya, bukan hanya dari sisi informasi saja, tapi ini kita juga kerjasama dari berbagai pihak ya, salah satunya dengan Wakaf Salman ya, dengan Wakaf Salman ini di crowdfunding juga, kemudian untuk sosial juga. Nah, ini ada program untuk Info Kajian Bandung itu namanya Geser ya, Gerakan Sedekah 10.000. Wow, Nah gitu. Iya pernah dengar itu. Iya, Gerakan Sedekah 10.000. Jadi ini gerakan ini memang sebetulnya kita inisiatif karena kondisi pandemi ya. Ini harapannya IKB bisa sedikit membantu gitu ya, UMKM ya. Jadi nanti dana yang dikumpulkan ini kita salurkan untuk UMKM, karena IKB itu sebetulnya bukan hanya yang dibina, itu bukan hanya untuk informasi kajian. Di kita ada UMKM juga. IKB punya 5 grup UMKM ya, satu grupnya sekitar 200-an orang ya, 250-an orang. Di situ isinya para penjual semua ya, ada pengusaha juga gitu ya sebetulnya. Banyak orang yang memang di situ ingin mungkin share apa sih, saya jualan apa sih gitu. Nah, kita kelola juga di situ. Nah, ternyata juga banyak yang kena dampak juga pada saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, makanya sesuai tema kita hari ini kita ingin berkolaborasi juga gitu ya. Pentingnya sebuah kolaborasi antara Info Kajian Bandung dengan berbagai pihak juga, termasuk kita ingin mensupport dari UMKM yang ada. Harapannya ekonomi ini terus berjalan gitu ya. Walaupun kita sedikit mungkin ya, katakanlah 10.000 ya, ini harapannya bisa kalau kita kumpulkan banyak ya. Semakin dengan member kita Info Kajian Bandung total dari Facebook, Instagram, WhatsApp itu sekitar 234.000. Nah itu member Info Kajian Bandung ini per bulan Juni kita data itu sekitar itu ya. Mudah-mudahan sekarang akan pasti insya Allah ada penambahan terus ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat pahala jariah juga untuk semua gitu. Nah, sehingga ya diharapkannya program Geser ini yang kita menggandeng Wakaf Salman, karena memang Wakaf Salman sudah memiliki nama juga ya, sudah terpercaya juga lah gitu ya dari sisi untuk mereka juga punya platformnya juga untuk itu. Jadi kami pribadi tidak berani kalau untuk di situ ya. Makanya kita perlu ada kolaborasi gitu. Yang lebih ini sudah capable, sudah mampu ya untuk melaksanakan itu. Nah, itu dari Wakaf Salman. Kemudian itu program Geser. Kemudian program lainnya dengan Al-Qosbah ya, Quran Al-Qosbah juga kita ada rutin kajian juga sebetulnya untuk setiap hari Kamis kita ada kajian live juga. Itu kerjasama juga dengan salah satu TV streaming juga ya, di Bandung juga. Nah, ini harapannya setiap hari Kamis kita juga bisa banyak belajar juga, khususnya di internal IKB ya. Ya kalau ini bisa bermanfaat, alhamdulillah kita bisa live juga di situ. Itu dengan Quran Al-Qosbah. Kemudian dengan salah satunya lagi yaitu kerjasama dengan apa namanya? Jadi lupa saya. Ada yang terlewat nih ya. Iya, ada yang terlewat. Jadi memang kerjasama kita itu sebetulnya bukan hanya di Info Kajian Bandungnya aja ya. Nah, ini harapannya kita merambah ke berbagai hal ya. Bukan ini yang terdekat ya, ini yang memang mereka mengajukan. Itu salah satunya adalah dari petani. Gitu. Ada petani? Ya, ada petani juga. Gimana prosesnya bisa seperti itu? Ini kita juga memang masih menjajaki sebetulnya. Mereka berharap disupport juga, baik dari sisi tadi mungkin dari UMKM-nya juga ya. Kemudian harapannya banyak yang tahu juga ada petani mandiri sebetulnya di daerah-daerah pelosok-pelosok yang mereka perlu disupport juga. Nah, itu ya kita mencoba menjajaki juga. Mudah-mudahan ini nanti jadi ada jalan juga untuk bisa berkolaborasi. Nah, satu lagi dari CMB Niaga Syariah. Nah, itu yang memang selama ini
ya kita pribadi tidak apa ya, mungkin tidak paham terkait dengan hal seperti itu, tapi qadarullah Allah datangkan orang-orang yang memang berharap untuk berkolaborasi, ya kita sambut, kita terima baik, niat baiknya mudah-mudahan satu visi juga. Betul. Nah, dengan CIMB Niaga Syariah ini juga mensupport UMKM. Kedua, mereka juga mensupport IKB juga dari sisi aplikasi, ya mereka memfasilitasi ketika ada kajian, nanti insya Allah share kajiannya itu lebih mudah juga gitu ya. Mereka menyediakan platform juga untuk share posternya, kemudian untuk tiketing ketika nanti ada kehadiran gitu ya. Dan untuk dalam waktu dekat kita kolaborasinya dari dengan DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih dekat dengan DKM di wilayah Bandung Raya. Bandung gitu, Raya, insya Allah seperti jadi itu. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB sama Cimahi juga ya, Bandung Raya. Gitu. Oke, insya Allah. Jadi udah cukup banyak juga ini ya. Ya, ini pun juga kerjasamanya ya. Ya lumayan agak keteteran juga sebetulnya, tapi segini insya Allah ya, kita alhamdulillah terus dijalankan ya. Beberapa yang lainnya masih kita skip dulu sementara. Ya, insya Allah masih banyak ya yang udah menanti untuk berkolaborasi ya. Karena emang sesuai dengan yang kita sampaikan di kesempatan hari ini ya, temanya adalah pentingnya kolaborasi atau kerjasama di masa pandemi ya. Ya memang tadi seperti Kang Ugi bilang dari Maret berarti udah banyak sekali perubahan-perubahan ya, dan juga mungkin penyampaian kajian ya karena berkaitan dengan pandemi ini. Begitu ya. Oke. Jadi kan tadi terkait pandemi, akhirnya kita berpikir apa nih yang bisa kita bantu untuk mereka, karena tadi kita juga di 30 grup member WA-nya IKB tadi tidak sedikit yang mereka itu berprofesi juga sebagai pengusaha, reseller dan lain-lain gitu. Akhirnya makanya kita membentuk satu grup lagi namanya IKB Muamalah. Ada IKB Muamalah itu 5, ada 5. Di sanalah kita kenapa sih awalnya kita bentuk tuh, karena tadi daripada kita ngerecokin di grup kajian, dalam artian yang kita jual kajian tiba-tiba ada yang jualan ada sarung, timpah-timpah gitu ya. Akhirnya yuk kita sepakat untuk yang jualan kita pindahkan ke grup khusus. Nah dari situ itu sudah berjalan tuh hampir mau 2 tahun kalau yang IKB Muamalah. Udah cukup lama ya. Nah ternyata dampaknya ketika pandemi ini kerasa banget nih. Akhirnya kita kolaborasi, kemudian support juga dalam artian untuk membantu mereka itu gimana nih? Ya tadi bentuknya kita banyak kolaborasi dengan pihak lain, salah satunya dengan Salman. Ya minimal kita ini jadi penengah lah gitu. Kita punya maksudnya kita punya pengusahanya, pengusaha yang terdampak. Nah ada yang membantu, kita hanya menyambungkan lah gitu. Ya. Jadi wadah ya. Betul, jadi wadah seperti itu. Jadi itu juga untuk memudahkan mereka. Tinggal kita bagaimana teknisnya itu kita akhirnya kita nanti bahas di bareng-bareng juga. Yang penting intinya kita tadi kan kolaborasi itu penting, seperti halnya Rasulullah dulu. Zaman dulu tuh saling tolong menolong tuh, kita ininya Ansor Muhajirin itu kan saling tolong menolong skemanya. Nah kita pengen skema itu pun dilakukan di IKB ini. Jadi tidak semata-mata kita hanya memberikan info kajian aja, tapi kita memikirkan juga nih yang jadi member info kajian tuh ketika pandemi kemarin cukup kerasa apa nih yang terdampaknya kayak gitu. Misal tadi ketika ada petani mandiri ini bisa berkolaborasi, kita support segala macam. Bisa jadi mungkin nanti ketika taruhlah kita contohkan, analogikan ketika petani ini menghasilkan sayuran organik dan kita kolaborasikan dengan mereka yang bermuamalah di IKB, bisa ngambil dari sana, akhirnya biasanya si petani ini ketengkulak gitu, tapi sekarang bisa diambil lagi ke reseller yang bisa harganya lebih bagus gitu. Itu kan membantu. Satu yang dibantu itu apa sih? Satu petaninya, yang duanya resellernya nih yang di Bandungnya gitu, yang siap menyebarkan kemana-mananya, ini yang terbantu. Jadi itu sih yang kita harapkan tuh di lingkaran ini tuh kita harus kita saling bantu. Dengan Baraya juga kan kita ya tadi menyiarkan itu sama juga kita saling bantu, saling kolaborasi dan saling support gitu teh. Betul, ini luar biasa loh Kang Al-Haki dan Kang Ugi, karena
Ini sebuah ide yang sangat brilian kalau kata Iya, saya ya, karena sekarang kan masih banyak lapisan-lapisan masyarakatnya yang belum tersentuh ya, Iya, yang betul. belum tersentuh dan mereka bingung mau kemana sih, Iya, mau iya. minta bantuan untuk memfasilitasi atau mencari jembatan untuk mereka dengan berbagai informasi, kebutuhan ya. Apalagi dengan kajian-kajian seperti ini ya, dan juga tadi kebutuhan dengan perekonomian juga ini kan Betul. melebar ya. Iya. Ini luar biasa, dan ini dengan adanya Yayasan Info Kajian Bandung ini insya Allah luar biasa loh, insya Allah Amin, akan menyambungkan ya titik-titik yang hilang ya, Iya. yang mereka sebenarnya butuh tapi nggak tahu harus Iya. kemana gitu Iya, ya. iya. Luar biasa ya. Ada tambahan Luar satu biasa. lagi kemarin Oh, ya, itu ada. dari Apa ini. nih? Kita juga mungkin saya takut lupa menyebutkan ini. Apa Karena nih, Kang? dari Yayasan Cinta Quran kemarin juga bulan ini berakhir ya kalau nggak salah dari Amazing Muharram kemarin kita juga kolaborasi dengan Yayasan Cinta Quran. Ustaz Fatih Karim ya. Ya Ustadz Fatih Karim, beliau juga langsung memberikan ucapan selamat kemarin ketika Yayasan Info Kajian Bandung sudah Iya. launching. Jadi kemarin kita kolaborasi juga untuk mensupport Yayasan Cinta Quran itu pertama dari sisi ini kita untuk pengentasan buta Quran. Buta Quran. Nah itu insya Allah kita akan support itu. Kemudian yang kedua untuk ini barang berkah. Barang berkah ya. Seperti apa nih Kang? Jadi member itu kan banyak yang mereka mungkin bisa jadi punya barang di rumah itu nggak terpakai, Iya. gitu ya, tidak terpakai ataupun punya tapi jarang dipakai ya, Iya. mungkin sesekali saja ya ini Iya. takutnya mubazir atau mungkin beli barang-barang yang tidak perlu. Nah ini konsepnya seperti itu. Harapannya ini IKB kan juga punya tim banyak ya sebetulnya untuk relawan dan kita harapannya punya apa namanya punya perangkat sendiri Iya. untuk mensupport Info Kajian Bandung ya Iya. seperti laptop kemudian handphone ini masih rata-rata handphonenya masih yang ada yang seadanya mungkin aja mungkin dipakai ya. bukan khusus untuk Iya. support Iya. apa dakwahnya. Nah harapannya barang-barang berkah bukan hanya itu saja, nanti kita akan kelola dengan Yayasan Cinta Quran. Memang ini sudah berjalan di Yayasan Cinta Quran yang menggandeng kita, nanti itu bisa dihibahkan gitu, hibahkan kemudian kita jual ke member juga, Iya. member IKB juga. Nah harapannya harganya jauh lebih murah. Iya Ketika dong, itu kita insya bisa Allah. bisa jauh harganya mungkin kalau ada kemarin dari apa Ustadz Helmi menyampaikan bahwasanya ada yang punya sepeda gitu ya, 2 di rumah itu, 1. Sekarang sepeda itu lagi mahal-mahalnya teh. Iya gitu. benar sekarang. Udahlah saya kasihin aja buat support dakwah. Masya Allah gitu kan. Ini kan bagian dari kita, sebetulnya banyak di luar sana orang-orang yang mungkin punya barang itu mau digimanain barang Malah saya itu. nambru aja di Nah, iya, gudang, betul. ya di rumah nggak dipakai, Betul. sia-sia. Padahal barang bekas ini ketika disalurkan nanti untuk jalan dakwah, insya Allah ngalir ini pahalanya Insya gitu. Allah, Nah itu kita harapannya memfasilitasi itu juga dari jamaah IKB ataupun pendengar Baraya yang memang punya barang berkah, silahkan nanti insya Allah Info Kajian Bandung akan fasilitasi untuk jalan dakwah. Gitu, Dalam kurang bentuk lebih. apapun ya itu ya. Barang apapun Tidak silakan. terbatas ya. Betul. Nanti bahkan kita bisa hubungkan dengan IKB Muamalah gitu. Di situ kan Insya kita Allah. bisa sharekan nanti ini siapa ada yang mau beli, mungkin barangnya lebih Insya harganya Allah. bisa lebih miring daripada Iya, pasaran gitu betul, kan. betul. Tujuannya dana itu akan kita kelola juga. Kalau memang masih bisa kita pakai untuk operasional, misalkan contoh laptop ataupun handphone untuk kita gunakan, ya itu juga akan mengalir juga insya Allah. Insya Allah ya. Itu Tanpa kurang kita lebih. sadari ternyata Iya. banyak Manfaat. pahala kan mengalir Gitu, dan bermanfaat betul. untuk masyarakat Dan manfaat, banyak ya. insya Iya. Allah. Daripada di rumah aja Iya. nggak terpakai ya, Nah, ya. sayang. Satu lagi terakhir dari kebun Quran, insya Allah juga ini kita Ada kebun akan Quran? ada Insya Allah. kebun Quran lagi ini. Mereka sudah meminta untuk kolaborasi juga dengan Info Kajian Bandung. Harapannya kebun Quran ini spesialis, mereka ini memang mengelola apa namanya bibit bidara. Nah Wah, gitu. bidara. Iya, Pohon Oke, bidara. harapannya iya. pohon bidara ini di masjid itu Bandung itu ada 4.000-an teh masjid. Nah, harapannya di satu masjid itu ditanam 1 aja. Satu saja Tapi ya. benar-benar didampingi sampai Iya. hidup, sampai itu bisa dimanfaatkan untuk pengelolaannya. Betul. Jadi banyak orang yang nanam bidara itu kalau zaman sekarang mungkin karena lagi booming ya bidara itu tahunya untuk ngusir jin gitu ya. Iya, jadi Padahal lebih ke banyak bisnisnya aja. banyak manfaat di situ Padahal banyak ya, untuk manfaat. ruqyah, untuk memandikan jenazah itu akan didetailkan gitu ya. Insya Allah akan kita bantu juga nanti ada sesi pendampingan untuk kajiannya juga. Ada kajian khusus untuk ruqyahnya. Nah, ini sudah tersebar sebetulnya seluruh Indonesia. Cuman mungkin banyak belum tahu gitu Iya, ya. banyak yang belum Nah, tahu. Bandung ini salah satunya mereka menggandeng Info Kajian Bandung karena kita juga banyak apa namanya relasi dengan DKM juga. Iya. Harapannya banyak masjid-masjid pelosok ini yang kita kasih pemahaman terkait dengan
pohon bidara gitu. Iya, satu masjid Dan di halamannya satu betul, saja ya, satu itu aja, luar biasa. yang hidup aja. Mm-mm. Ya, itu kita kelola, daunnya dimanfaatkan seperti apa gitu. Dan produknya itu sudah ada turunannya juga, sudah sabun segala macam itu sudah ada Iya, sebetulnya. iya. Itu harapannya juga nanti DKM itu bisa mandiri, bahkan punya produk dari situ gitu. Iya. Bisa ada pengelolaan di DKM itu. Jadi dari produk bidara itu bisa manfaat untuk kompleknya ataupun wilayah Wilayahnya, jamaahnya itu iya. aja minimal gitu. Bisa berniaga juga masyarakat di Betul, sekitar situ ya. ya dengan adanya pohon tersebut Betul, ya. insya Allah itu mungkin mudah-mudahan doanya. Insya Allah, amin. Banyak sekali nih ya hal-hal yang Iya. udah menjadi kayak semacam langkah berikut program Insya kerja Allah, berikutnya. ya, Insya Allah. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan Kang Insya Allah. Ugi dan Kang Al-Haki. Ini ada pertanyaan dari Instagram ya, dari Ahmad77. Mau tanya, kalau mau ikut jadi donatur atau titip infak, caranya gimana dan harus kemana? Oke, mangga. Masya Allah. Kang Ugi. Alhamdulillah. Syukron jazakallahu khair. Kita ada di nomor rekening Info Kajian Bandung di Yayasan Info Kajian Bandung. Bisa disalurkan melalui situ. Juga ada di beberapa platform juga, misalnya ada di IG-nya, dia bisa dicek, bisa disalurkan melalui Ada situ juga nomor rekeningnya. Jadi bisa ke Instagram aja atau Ya bisa dicek ke di Facebook? website ya. Di website, di Facebook ada Facebook Info Kajian BDG, di sana ada nomor rekening yang sudah Info kami Kajian terterakan. BDG ya. Info Kajian BDG itu untuk Facebook. Ya, untuk Oke. BDG. Instagram juga sama, Info Kajian _BDG. Itu untuk Instagram ya, atau websitenya Info Kajian BDG. Info ya. Kajian BDG Ya, untuk Info Kajian websitenya ya. BDG. Ya, itu nanti ada rekening CMB Niaga Syariah atas nama Info Kajian Bandung. Ini nggak apa-apa kita sampaikan di sini. Langsung sampaikan saja nggak apa-apa ya. Jadi Ya, bisa langsung ke Info Kajian BDG Ya, tadi ya. atau Oke. nanti bisa menghubungi dari tim kami di 0813 2245 667. Makanya ini saya tadi sampaikan bahwasanya banyak yang ingin mengharapkan untuk berdonasi untuk operasional ataupun hal-hal lain, tapi kami pribadi selama ini juga masih hati-hati gitu ya. Iya. Karena kita harus mengelola betul-betul dana itu untuk kepentingan umat juga. Iya, karena dana umat ya. Insya Allah kita akan salurkan penggunaannya, baik yang tadi untuk UMKM itu kita pisahkan sendiri, ada platform dengan Wakaf Salman, ada yang kaitan dengan untuk khusus dakwah kita mensupport tim Info Kajian Bandung, karena memang sekali lagi tim Info Kajian Bandung ini Iya. dari relawan-relawan. Jadi tidak di sini memang kita siapa yang mau membantu support kami silahkan, dan untuk ikut bantu share. Ya sekali lagi mungkin ada yang kita untuk operasional juga belum ada. Memang masing-masing bahkan untuk bikin yayasan kemarin masih udunan lah bahasanya, udunan dengan antar relawan tadi. Harapannya yang terpenting terbentuk dulu. Ada legalitasnya resmi ya dengan rekan-rekan. Alhamdulillah dengan para ustadzah. Jadi kita coba yang penting jalan dulu nih, kita maksimalkan betul-betul. Yayasan ini sudah terlanjur terjun ya harus kita maksimalkan bagaimanapun. Untuk rekeningnya nanti bisa ke Bank CMB Niaga Syariah ya, di kode banknya 022 ya, nomor rekeningnya 7791 05 kali 500. Bisa diulang? 7791 05 kali 500. 500 ya. Iya. Iya. Nah insya Allah ini CMB ya. CMB Niaga Syariah ya. Jadi karena memang ini juga CMB Niaga Syariah membantu kami untuk kemudahan proses pembuatan rekening yayasan gitu ya. Karena harapan kami ya tadi ada kejelasan juga dari dana ini ditransfernya untuk yayasan juga, dan kita penggunaannya insya Allah nanti transparan juga. Berarti gitu kalau ini Baraya ingin tadi transfer ke sini, langsung transfer aja, tinggal konfirmasi untuk postingannya kemana gitu ya. Ini dana untuk apa gitu. Betul, kan mungkin ada tujuan-tujuan mereka yang inginnya ini buat apa gitu ya. Tinggal nanti konfirmasinya ke mana 0813 2245 2245 667 667. Oke. Ya, untuk tahap awal memang kita untuk operasional itu ya, harapan kami untuk tahap awal ini kita menggalang dana itu untuk mensupport admin ya. Admin kita itu memang pasti pakai ya mungkin handphone masing-masing gitu ya. Harapannya kita ada inventaris khusus ya untuk laptop ataupun handphone yang nanti digunakan untuk share kajiannya itu tadi. Tersebut, itu yang untuk tahap awal insya Allah. Oke. Seperti itu ya untuk Kang Ahmad ya yang tadi bertanya lewat Instagram. Berikutnya ini dari Facebook ada Umi Hana di Bandung. Cara daftar menjadi anggota grup Info Kajian Bandung seperti apa?
ke cara daftarnya Kang? Enggak. Kang Jadi, Al-Haki. sebetulnya kita tidak ada ini khusus ya, tapi kalau misalkan sahabat-sahabat apapun pendengar dari Baraya ini ingin menjadi bagian dari Info Kajian Bandung, kalau misalkan hanya sebagai member itu bisa langsung join ya. Di kita ada Instagram, ya Instagramnya itu banyak sebetulnya. Banyak ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal kolaborasi, kita konsep awal kolaborasi. Jadi Instagram itu ada info kajian _BDG, kemudian ada info.kajian.bandung, info.kajian.bandung ya itu. Terus kemudian ada info kajian Cimahi, info kajian Jawa Barat. Ini lebih ke ini lagi ya. Luas. Jadi per masing-masing kita gandeng semua. Pokoknya cari info kajian Bandung di Instagram ataupun Cimahi, itu insya Allah itu merupakan bagian dari info kajian. Bagian nanti informasi-informasi kajian juga pasti akan di-share semua ke situ ya, ke semua grup tadi ya. Tinggal kita mau milihnya yang mungkin lebih tepatnya, misalkan ada yang orang Cimahi atau KBB Kabupaten Bandung mungkin biar lebih pas gitu ya. Kemudian kalau untuk Telegram itu ada info kajian Bandung. Info kajian Bandung. Nah, cari aja di urekannya Bandung ya. Untuk Telegram. Betul, Telegram. Kalau website itu info kajian BDG. Info kajian BDG. Ya, .com ya. www.infokajianbdg.com. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk WhatsApp ya, nanti bisa menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan, yang 0813-2245-6667. Ya, nanti akan saya kasih link untuk akses. Sebetulnya ada sekitar hampir 30-an memang saat ini itu 30 grup ya, itu untuk WhatsApp ya. Sehingga mungkin untuk 1 sampai sekitar 20 tujuan itu mungkin sudah penuh ya. Sudah penuh ya. Jadi nanti setelahnya akan kita siapkan lagi. Ada lagi mungkin nanti ya. Insya Allah akan kita siapkan linknya lagi. Tapi biasanya ada yang kosong juga, ada yang live mungkin karena handphonenya ada yang error, mungkin ada yang live. Nah itu masih bisa masuk biasanya gitu. Bisa ya, insya Allah masukkan di situ ya. Tapi kalau lebih mudahnya sebetulnya bisa menghubungi yang di website aja. Di sana juga ada kontak personnya juga. Insya Allah nanti bisa diarahkan langsung. Gitu. Kalau kesulitan mencatat nomornya langsung ke www.infokajianbdg.com. Untuk webnya ya? Ya, website. Oke, cukup jelas ya untuk Umi Hana di Bandung. Silakan ya, kayaknya mau menjadi anggota grup juga nih ya, biar nggak ketinggalan informasi kajiannya. Mudah-mudahan bisa bantu share juga. Insya Allah bantu share juga ya untuk Umi Hana ya, relawan juga nih ya. Insya Allah. Baik, jadi tadi hal-hal teknis sudah disampaikan oleh Kang Al-Haki ya. Lebih lengkapnya tadi bisa kunjungi aja ya, websitenya atau Facebook dan Instagramnya ya. Itu akan lebih detail untuk soal-soal teknis ya, yang mungkin belum tadi tertulis atau masih ada yang belum jelas ya. Baik. Oke, masih ada waktu sedikit lagi nih Kang Ugi sama Kang Al-Haki ya. Ada informasi-informasi apa lagi yang mungkin terlewat nih yang belum tersampaikan? Ya, kita juga kan membuka ruang untuk jamaah. Maksudnya ketika jamaah ingin, kadang misalnya saya nih warga kabupaten, saya juga pengurus DKM misalnya, ingin menyampaikan kajian, info segala macam, bisa juga langsung di grupnya itu gitu. Bisa juga boleh ya. Boleh. Nanti kita rangkum, kita ini jadi si grup info kajian itu nggak hanya satu arah bentuknya. Jadi bisa dari down betul, to top ya. Dari maksud satu arah tuh gini, kita tidak hanya dari kita aja gitu, tapi misalnya dari jamaahnya, dari membernya juga, misalnya Kang nitip info dong ini untuk kajian Ahad besok, bisa diposting nanti berbarengan segala macam. Nah justru qadarullah banyak responnya juga dari situ gitu. Jadi saling memberikan info segala macam, akhirnya saling melengkapi informasi itu dari jamaahnya juga sendiri gitu teh. Jadi akhirnya kita membentuk tuh dua arah yang saling menguntungkan lah teh gitu. Betul. Tinggal hubungi adminnya aja berarti ya kalau untuk hal-hal soal teknis nanti penyampaian kajiannya ya. Oke. Sejauh ini Kang, dengan adanya Yayasan Info Kajian Bandung yang baru terbentuk di resminya di Juni ini, bagaimana nih, ada hal-hal positif apalagi yang kiranya bisa ternyata ini ada yang baru mau bikin inovasi lagi. Itu ada nggak sih kayak gitu? Ada tentunya. Ya Masya Allah ya. Karena memang
sebelumnya mungkin kita tidak terlalu ini ya, mungkin udah urusan masing-masing lah gitu, saya share gitu. Tapi dengan adanya Yayasan Info Kajian Bandung ini, pertama adalah amanah gitu, amanah bagaimana kita harapannya, mungkin ini langkah kecil kami sebetulnya, mudah-mudahan ya ada nilainya gitu ya Teh ya, Insya Allah mudah-mudahan ada nilainya, sehingga ini harapannya amanah kami menjalankan yayasan ini dari berbagai harapan, mungkin dari berbagai komunitas juga ini bisa terwujud. Kemudian tadi mensupport dakwah juga gitu ya. Betul. Ini tentu juga menjadikan kami ini semakin yakin bahwasanya memang ini jalan yang memang harus kita upayakan dan kita maksimalkan bersama untuk kolaborasi, kemudian tidak ada perpecahan gitu. Harapannya semakin menguatkan umat Islam juga, merangkul gitu. semua pihak merangkul ya. semua pihak gitu. Memang sih tantangan pasti ada ya, tantangan itu sendiri pasti kita temui juga kondisi sekarang dengan ada relawan segala macam, sekretariatan dan lainnya. Tapi bagi kami itu bagian dari yang mungkin ujian ya untuk kami bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Harapannya kita memberikan pelayanan yang lebih, jamaah bisa dimudahkan mencari kajian, kemudian ya ustadz-ustadz terbantu juga gitu ya, Terbantu masjid pasti. DKM terbantu, Iya. sehingga mereka ada jamaah yang hadir. Mungkin ada di pelosok-pelosok yang memang selama ini sebetulnya ada kajiannya hanya sekitar situ saja gitu. Tapi dengan adanya yayasan ini kita semakin menguatkan, sehingga banyak yang terbantu gitu, semakin banyak manfaat. Tapi kalau untuk inovasi ke depan, insya Allah kita dengan berbagai kolaborasi tadi ya yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ini akan ada inovasi terus untuk seperti pesan dari Ustadz Fatih Karim, bahwasanya apalagi ini banyak anak muda juga ya sekarang itu, ini harus ada inovasi terus gitu ya untuk media dakwahnya, biar banyak orang yang merasakan manfaatnya gitu. Mudah-mudahan Teh doakan kami bisa istiqomah, itu yang paling Insya utama. Allah, amin. Istiqomah yang penting Iya, dan bisa istiqomah. mengatasi berbagai hal-hal teknis, Iya, hal permasalahan teknis, pasti gitu. akan selalu Pasti ditemui. ada. Tapi insya Allah ya akan bersama relawan semua ya, Ya, insya bahu Allah. membahu ya, Bahu-membahu. mencapai tujuan ya. Insya Allah, insya Allah. Ada impian-impian lain nih Kang Apa Kang Ugi? Ya, kalau- dengan adanya yayasan ini? Ya, dengan ada yayasan ini impiannya sih kita pengen ya tadi kita ingin memudahkan semuanya gitu, memudahkan baik dari support ustadznya segala macam. Jadi nanti juga pengen kita ke depannya pengen punya channel sendiri, peralatan Insya Allah, sendiri gitu, dalam amin. artian karena tadi ada beberapa kadang jamaah juga, Kang ada rekamannya nggak, misal Iya. kajian Ustadz ini, karena tadi saya ada keperluan atau nggak jadi. Nah akhirnya di situ kita kepikiran, oh iya ya, gimana kalau kita ada di ini tertentu, kita rekam kajiannya, Betul. kita upload di YouTube-nya segala macam. Itu kan karena tadi dakwah ini sekarang itu tidak mengenal ruang dan waktu ya Teh. Iya. Misalnya kalau dulu kita tuh dengar ceramah tuh harus di masjid gitu. Iya. Tapi sekarang kita saat nyetir di mobil, kemudian di rumah atau dimanapun kita bisa tinggal klik handphone, kita udah bisa dengerin. Betul. Dan itu pun pesan dari Ustadz ya tadi, kita dakwah nggak harus di masjid, dakwah nggak harus melalui face to face. Dan qadarullah gitu, sekarang ini memang pandemi ini kan tidak diharuskan untuk face to face tadi. Iya, Ternyata harus menjaga ini jarak nih, tadi ya. nah, betul. Iya. Makanya ini tantangan IKB juga untuk memfasilitasi Ustadz bagaimana agar dakwah ini tetap tersampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Ini jadi salah satu tantangan kita ke depan gitu Teh. Insya Allah, Insya Allah. mudah-mudahan terwujud Amin. ya. Amin. Karena memang Insya sekarang kita bisa lihat berbagai informasi Betul. dan ceramah-ceramah tausiah yang Iya. kita nggak sempat lihat Ya, ya, iya. atau kita jaraknya jauh nih, nggak mungkin ke daerah mana gitu ya. Kita bisa lihat lagi dengan adanya tadi mungkin share ulang tadi ya di Atau ada medsos. juga tim kreatif Teh kayak gini misalnya. Teteh kan boring ketika dengar ceramah 1 jam, tapi ternyata yang intinya tuh hanya 1 menit gitu. Yang 10 menit, yang 1 menit ya. 1 menit 3 menit Iya, yang di-cutting jadinya yang ya. bisa Booster ya, langsung booster. nusuk nah itu booster. Nah kita juga ada tim kreatif kayak gitu nanti ke depannya Yang ambil cuplikan-cuplikannya tadi betul, ya. yang hanya mengambil ini intinya tuh ini nih. Misalnya kalau Teteh sering lihat mungkin berseliweran di Instagram ketika Ustadz Hanan dengan Iya. mengoyak hatinya para Betul. remaja milenial gimana gitu, Ustadz Epi dengan ininya ibu-ibunya segala. Nah insya Allah kedepannya kita semoga bisa mempermudah jamaah ya tadi gitu, karena
kalau kita memaksakan kehendak misalnya ceramah itu harus didengarkan selama 1 jam, ada yang awal berhijrah atau yang belum berhijrah segala macam, wah boring nih atau gimana. Nah akhirnya kita dosisnya pelan-pelan nih gitu, misalnya dengan 1 minute buster dulu, kemudian ketika udah enak, udah merasakan ke hati, beliau akan nyaman ketika mendengarkan ceramah 1 jam dan beliau tidak terasa mendengarkan ceramah 1 jam itu terasa, oh iya ya nyaman ya. Betul. Gitu. Sering loh itu nggak terasa, kita nggak terasa udah 1 jam lebih gitu ya. Karena sudah merasakan penerimanya dengan hati. Kalau tadi tidak dengan hati, bakal tidur teh. Betul. Jangan kan gitu. Sholat Jumat juga yang hanya ceramahnya 10 sampai 15 menit pasti lelap. Iya, betul ya. Gitu sih teh, gitu tantangan kita ke depan. Bagaimana caranya membuat umat ini makin banyak datang ke masjid kalau nanti udah normal ya. Makin banyak menghadiri majelis-majelis kajian ilmu yang luar biasa gitu. Udah rindu ini ya. Betul, banyak yang ini juga kapan nih dibuka, kapan nih ini gitu ya. Itulah jadi tantangan kita ke depan. Semoga mudah-mudahan Allah mudahkan, semuanya mudahkan dengan kolaborasi ini, kita bisa bahu membahu membuat umat ini kuat gitu, semakin kuat. Jangan sampai kita terkalahkan dengan pandemi, tiba-tiba ketika tidak berkolaborasi sendiri-sendiri akhirnya tercerai-berai gitu. Sayang ya. Sayang gitu teh. Sayang mungkin, sekali. Begitu aja mungkin teh. Insya Allah, mudah-mudahan walaupun di masa pandemi tapi dengan kolaborasi, segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat tetap bisa sampai walaupun dengan berbagai media ya. Dan ini justru didukung oleh berbagai media sekarang ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang sangat membantu dan memudahkan kita juga ya. Oke, insya Allah. Baik, waktu kita sudah habis nih Kang Al-Haki dan Kang Ugi. Mungkin tadi bisa diulang sedikit lagi saja mengenai informasi-informasi penting. Jadi masyarakat yang butuh informasi bisa langsung hubungi tadi websitenya, Facebook dan IG-nya, silakan diulang lagi. Baik, bagi sahabat Info Kajian Bandung dan juga pendengar Baraya, bagi yang ingin menyebarkan informasi kajian di sekitar wilayahnya ataupun di Kota Bandung dan sekitarnya, gitu ya, itu bisa menghubungi ke Facebook ataupun channel media sosial lainnya. Kalau untuk website bisa ke www.infokajianbdg.com, yaitu untuk website. Kalau untuk nomor WA nanti di sana bisa ada aksesnya langsung di website, kami sediakan untuk portalnya ya, insya Allah bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sana. Kemudian kalau untuk transfer ataupun donasi berkaitan dengan support dakwah dari Yayasan Info Kajian Bandung, itu bisa melalui Bank CIMB Niaga Syariah di nomor 7791 05 kali 500. Nah, itu untuk nomor rekening atas nama Yayasan Info Kajian Bandung. Gitu barangkali. Kalau untuk nomor yang lainnya mungkin bisa dihubungi dari admin kami, itu bisa ke nomor 0813 2245 667. Nah, itu mungkin teh barangkali. Insya Allah, mudah-mudahan ya informasi yang sangat berguna ini diterima oleh masyarakat dan menginspirasi semua. Dan bisa mengikuti terus berbagai informasi dari Yayasan Info Kajian Bandung. Insya Allah. Oke, hatur nuhun Kang Ugi, Kang Al-Haki atas kehadirannya, sangat menginspirasi sekali. Insya Allah segala cita-cita tujuannya tercapai dan Allah memudahkan semua dan sesuai dengan tujuannya, visinya mewujudkan Bandung Raya sebagai lautan kajian. Itu bisa terwujud. Amin ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan ya di podcast kita berikutnya ya. Salam buat teman-teman semua relawan di Yayasan Info Kajian Bandung. Baik Baraya, demikian perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama Yayasan Info Kajian Bandung. Tadi bersama Kang Yugi Prasetyo, pembina Yayasan Info Kajian Bandung, dan Kang Abu Al-Haki, Ketua Yayasan Info Kajian Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di podcast kita berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com